Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal 'alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin hadirat, para jamaah pengawasan Ahad pagi Masjid Sulaiman Arif Abdillah Sorondakan. Leres nggih, mriki kita sik sorondakan nggih. Sorondakan Trenggalek yang insyaallah semoga kita semua senantiasa dirahmati dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu, kita semua masih diberikan kesempatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali duduk di majelis ilmu yang semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu semacam ini, seperti pagi hari yang berbahagia ini, semoga ini merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Karena salah satu tanda ataupun ciri seorang hamba itu diinginkan kebaikan oleh Allah, maka dia akan dimudahkan untuk bisa faham terhadap urusan agama. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimudahkan untuk bisa faham terhadap urusan agama. Berarti saat langkah panjenengan Bapak Ibu mudah, enteng untuk digunakan berangkat ke masjid dalam rangka mendengarkan pengajian, maka mudah-mudahan panjenengan sedaya termasuk piantun-piantun ingkang badhe dipun gampelaken marginipun mlebet teng suwarga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, sholawat beriring salam marilah kita haturkan, marilah kita curahkan kepada uswah hasanah kita, kepada suri tauladan kita, kepada panutan kita semua, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir
pada pagi hari ini dan juga seluruh pemirsa yang menyaksikan lewat YouTube. Panjenengan niku diwarai sing bener malah guyu, Pak. YouTube niku malah kleru niku nggih. Ya. Tapi kita itu ya sudahlah ya, sudah terlanjur meresap sing kleru nggih. Ya. Dan juga seluruh pemirsa yang menyaksikan lewat YouTube dimanapun Anda berada, ya. Semoga kita semua kelak pada yaumul qiyamah termasuk di antara umat Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insya Allah kita akan mulai membahas kitab baru. Karena alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dalam waktu 1 tahun kita sampun khataman 1 kitab. Ya, alhamdulillah. Boten kraos Mas Hafid ya, sudah setahun pengajian dimulai, sekaligus sudah 1 tahun Masjid Sulaiman berdiri. Berarti harusnya apa? Ini ada anniversary. Ya, napa anniversary-nya? Napa beleh pitik, napa beleh mendo nih ya? Masya Allah ya. Apa nanti Mas Hafid anniversary-nya nih? Beleh napa Mas Hafid? Oh korban ya, beleh wedus ya. Masya Allah ya. Sudah 1 tahun pengajian kita berjalan, kemudian juga Masjid Sulaiman sudah 1 tahun Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Semoga masjid ini bisa menjadi wasilah ya, wasilah mendatangkan kebaikan wabil khusus kepada masyarakat sekitar, masyarakat Surondakan, Rejowinangun, Sumbergedong, Ngantru ya, wa bil umum masyarakat Trenggalek atau bahkan mungkin juga di luar Trenggalek boleh hadir ke Masjid Sulaiman. Jadi mungkin bagi para pemirsa yang lewat ke Trenggalek dan melewati masjid ini, jadi masjid ini ramah musafir ya, masjid ini ramah musafir yang artinya 24 jam terbuka Mas Hafid nggih. Buktinya apa? Lawangnya memang tidak pun pasang Pak ya. Ya, jadi masjid ini terbuka bagi para musafir, jadi silahkan. Mungkin pemirsa ada yang profesinya sopir, mungkin sopir travel, sopir truk ya, mau istirahat gak usah nginep di hotel ya, tinggal datang ke Masjid Sulaiman, istirahat di sini ya, istirahat di sini, nginep gratis, mandi gratis, sarapan gratis. Terus betul enggak? Ya. Ngopi gratis, Masya Allah. Dispensernya wonten boten? Oh ada ya, dispenser ada, silahkan bikin kopi sendiri, prasmanan ya, kopi ada, gula ada, teh ada, monggo silahkan. Mungkin bagi para musafir yang pas mampir, ini nama jalannya apa? Kanjeng Jimat ya? Nah, Jalan Kanjeng Jimat, depannya pabrik Gondorukem Trenggalek. Mungkin kalau nama masjidnya masih belum dikenal oleh para netizen, mungkin yang paling gampang diapali pabrik Gondorukem, karena sudah lama itu ya. Pokoknya Jalan Kanjeng Jimat, depan pabrik Gondorukem ada masjid baru, itu Masjid Sulaiman yang ramah musafir. Jadi mungkin kalau para pemirsa yang pas lewat kemudian pengen singgah sholat, monggo silahkan. Pas lewat pengen istirahat, monggo. Pas lewat kok ngelak pengen minum, di sini air banyak ya, bahkan air sak galon nih kok ndak ente-ente Pak nih Pak. Sejak kapan nih Kang? Oh baru itu ya, baru nih, Masya Allah. Masya Allah ya. Mau tidur, mau istirahat, mau ngopi, bebas teman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pagi hari ini kita akan membahas buku baru. Setelah saya cari-cari buku apa yang bagus, ringkas dan mudah untuk dibahas, pembahasannya tidak berat, saya dapat buku ini, Pak. Ya. Buku ini judulnya, monggo silahkan. Ya. Buku ini judulnya 30 Prinsip Hidup dari Al-Quran. Nah, judulnya buku ini adalah 30 Prinsip Hidup dari Al-Quran. Ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini buku Grace, Pak. Karena cetakan pertama saja itu dicetak di tahun 1447 Hijriah 2026. Ini baru tahun ini, Pak. Jadi nganyari, Pak, kita ini, Pak. Ya. Jadi insya Allah bahasanya mudah dan juga insya Allah sangat relate, sangat cocok terhadap era hidup kita di zaman sekarang. Ya. Kenapa sih Ustadz kita harus mengambil prinsip-prinsip di dalam Al-Quran? Karena ngapunten Bapak Ibu, di zaman sekarang orang itu bingung. Di zaman sekarang orang itu bingung. Saya hidup ini pegangannya apa? Ya. Ada yang berkiblat ke barat. Pokoknya semua hal yang datang dari barat diambil mentah-mentah, Pak. Ya. Bahkan orang itu sudah jadi pejabat besar sekarang. Ya. Kemudian ada yang berkiblat ke Amerika. Ya. Ada yang berkiblat pokoknya lek saka Korea mesti api. Ya. Ada yang berkiblat macam-macam. Ya. Nah, maka pagi hari ini kita akan memulai membahas buku, membahas kitab yang kita itu pengen rindu terbentuknya karakter dan kepribadian yang unggul. Tentu saja karakter dan kepribadian yang unggul ini tidak mungkin bisa didapatkan kalau sumbernya saja sudah salah. Ya. Maka satu-satunya hal yang bisa kita jadikan sebagai tolak ukur ini benar atau ini salah, tidak lain dan tidak bukan kalau kita menjadikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tolak ukur. Ya. Kalau tolak ukur itu datangnya dari manusia, apalagi orang kafir, Bapak Ibu, tentu itu bukan tolak ukur yang benar. Karena ketika manusia itu menciptakan standar, maka standarnya manusia biasanya adalah standar ganda. Monggo silakan yang sudah dapat roti, dibuka rotinya, Pak, monggo. Pokoknya kita nyantai ngaji sambil sarapan. Panjenengan mengke kondur tasih sarapan mboten? Oh, masih sarapan lagi. Berarti apa ini? Porsinya kurang ini. Ini baru camilan berarti. Saya kemarin baru membaca satu penelitian, Pak. Ternyata kalau rutin setiap pagi kita itu mengkonsumsi kafein atau kopi, Pak, itu ternyata bisa mencegah, apa istilahnya itu, bisa mencegah lupa. Pikun. Ya. Jadi orang yang rutin mengonsumsi kafein, kopi, ya, kopi itu bisa memperlambat pikun. Cuma ada syaratnya. Apa syaratnya? Gulone jangan kebanyakan. Ya. Kalau gulanya banyak, itu nanti dikhawatirkan zat dari kopinya itu nanti kurang bisa masuk.
Dan juga orang yang kebanyakan gula dikhawatirkan nanti terkena diabetes ya. Kopi kental, kopinya ya, bukan gulanya ya, kopinya itu bagus bagi kesehatan. Apalagi ya, kalau panjenengan itu minumnya kopi lawaran tanpa gula, pahit, itu bagus itu. Tapi Ustadz, saya nggak bisa Ustadz kalau benar-benar kopi tok. Ya udah nggak apa-apa pakai gula. Sing penting gulanya pun kekadahan ya. Kopinya agak diperbanyak, kemudian kopinya gulanya sedikit. Kalau panjenengan konsumsi rutin, insya Allah itu bisa mencegah penurunan daya ingat gitu ya. Ya monggo. Berarti panjenengan pagi hari ini niat minum kopinya supaya tidak cepat pikun. Pengen cepet pikun mboten? Oh mboten ya. Mboten Pak Darmadi ya. Ada uang nggak pikun? Masya Allah ya. Masya Allah. Meskipun sudah 70 tahun bisa beda nih. Di 1.000, di 2.000 ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Sehingga kopi pinter Pak Nira. Coba siapa yang bikin kopi tadi? Pak Pangen, Masya Allah. Pak Pangen memang jagonya bikin kopi ya. Masya Allah. Profesional. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Bagi setiap insan tentu kita merindukan terbentuknya karakter dan kepribadian yang unggul. Dan tidak mungkin orang bisa mendapatkan kepribadian unggul ini kalau semua hal ngambil dari barat. Wis opo sing teko saka barat mesti apik, tidak. Dan kita bisa saksikan hari ini Bapak Ibu, bahkan mereka yang ngaku sebagai dewan yang menjaga keamanan dunia ternyata penggaweane ngerampok negara liya. Venezuela dirampok Pak sama negara yang ngakunya sebagai dewan penjaga keamanan dunia. Kemudian juga Irak tahun 2006 dirampok juga, bank-banknya dijarah, emasnya diambil, diusungi teng mereka Pak. Dengan dalih apa? Irak mencoba membuat senjata nuklir yang sampai hari ini belum terbukti. Indonesia juga sudah lama dirampok, Freeport. Sudah dari tahun 1950 diambil. Ya, diambil emasnya, diusungi teng mriko. Teng mriko, Pak. Teng mriko, ya. Dan baru-baru ini, meskipun tentu saja kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki perbedaan dengan Syiah, ya, karena Iran kan Syiah, ya. Meskipun kita memiliki perbedaan akidah dengan mereka, akan tapi ada satu hal yang kemudian terlihat nyata, yaitu apa? Ternyata kalau di sana sumber daya minyaknya itu juga banyak, mriko, ya Amerika, Pak, itu juga berusaha untuk menginvasi. Ya. Maka kita juga harus berhusnudzon kepada Pak Prabowo, Pak. Panjen suudzon apa husnudzon panjenengan? Ya sesekali husnudzon lah Pak ya, husnudzon. Ketika sampun dipun hitung niki Indonesia kalau nentang Amerika US mesti acur memet, tidak mungkin menang. Wis mending daripada nentang manut apa yang dikatakan. Tentu itu bukan pilihan yang terbaik, akan tapi mudah-mudahan kita berhusnudzon, berprasangka baik kepada Pak Prabowo. Menurut beliau ini merupakan pilihan yang terbaik yang bisa diambil saat ini. Jadi panjenengan pun suudon terus Pak. Kadang-kadang panjenengan juga harus berhusnudzon. Apalagi sekarang Pak,
ini lagi ada isu untuk pelengseran Pak Prabowo. Jangan, Pak. Jangan. Jangan sampai. Karena apa? Karena kalau beliau lengser, sing genteni tambah parah. Sing genteni sinten Pak Darwaji? Etan saya parah, Pak ya. Sudah kita ikhlaskan ridho beliau sebagai pemimpin dan kita banyak-banyak doakan semoga Pak Prabowo mendapatkan hidayah dan taufik serta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di tengah berbagai problematika hidup dan goncangan zaman seperti sekarang ini Bapak Ibu, maka kita harus kembali kepada kaidah-kaidah Qur'ani. Ya. Kita harus kembali ke kaidah-kaidah Qur'ani. Ya. Dan kita yakin sebagai umat Islam, inilah satu-satunya jalan keselamatan, Pak. Jadi orang itu kalau pengen selamat donya ngantos dumugi teng akhirat, maka kiblatnya jangan menjadikan barat sebagai kiblat. Ya. Kita harus menjadikan Al-Qur'an sebagai tujuan. Kita menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin bahwa orang yang mengikuti petunjuk dari Al-Quran mesti selamat teng donya dumugi teng akhirat. Ya. Ini dulu Pak yang harus kita bentuk di benak kita, di pikiran kita. Karena kalau kita mengatakan jalan keselamatan donya dan akhirat itu bukan Al-Quran, berarti akidah kita masih perlu untuk diluruskan. Ya. Kalau kita masih mengira ada teori-teori yang bisa memberikan jalan keselamatan dan kebahagiaan kepada kita selain Al-Qur'an Bapak Ibu, berarti teori tersebut masih perlu diluruskan. Karena tidak mungkin kepribadian yang baik dan unggul itu lahir dari sekedar teori manusia. Karena manusia itu Bapak Ibu boten wonten sing sempurna. Manusia tidak ada yang apa? Yang sempurna. Tapi kalau dustur, undang-undang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti yakin bahwa undang-undang tersebut pasti sempurna, ya. Dan hal ini Bapak Ibu telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 9. Jadi yang bawa buku boleh ditulis ya. Surah Al-Isra ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Inna, sesungguhnya hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini yahdi itu berasal dari kata hada yahdi yang artinya memberi petunjuk. Petunjuk niku apa sih Bapak Ibu? Petunjuk itu rambu-rambu. Kalau bahasa jati praunya sign. Bahasa jati praunya apa Pak? Sign. Kalau bahasa Surondakannya wong jati perahu kayak wong Inggris aja Pak. Tanda. Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala itu merupakan tanda, petunjuk. Jadi gini Pak, kita kalau mau menuju satu tempat dan kita belum pernah ke tempat itu, pasti kita golei tanda. Misalnya nih, kita belum pernah ke Surabaya, belum hafal jalan, maka kita kudu golei tanda arah ke Surabaya itu lewat mana.
Maka Dishub membuat pelang. Biasanya warna hijau, tulisannya putih. Surabaya lurus, Malang belok kanan, Ngawi belok kiri. Itu tanda. Kalau panjenengan mengikuti tanda itu, mesti teko Surabaya. Lurus Surabaya, kanan Malang, kiri Ngawi. Panjenengan pengen teng Surabaya, tapi mboten ikut rambu, mboten ikut tanda tadi, panjenengan mboten lurus, kok malah belok kanan sampai Malang. Ya. Maka kalau panjenengan pengen sampai tujuan Bapak Ibu, panjenengan harus mengikuti tanda. Panjenengan harus ikut rambu. Kalau enggak ikut rambu, panjenengan enggak mungkin sampai tujuan. Sama seperti kehidupan kita teng donya niki Bapak Ibu. Sama persis wong urip teng donya kudu enek tujuane. Orang hidup di dunia, dia harus tahu tujuan. Dan untuk mencapai tujuan itu, dia harus berjalan di jalan yang benar. Bagaimana kita tahu kita sedang berada di jalan yang benar Bapak Ibu? Kita harus ikut rambu. Kita harus ikut apa Bu? Rambu. Kalau rambu tidak kita ikuti, tidak mungkin kita bisa sampai ke tujuan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Inna sesungguhnya hadzal Qur'ana, Al-Qur'an ini Bapak Ibu, firman Allah yang panjenengan baca tiap hari itu merupakan rambu, itu merupakan sign, itu merupakan tanda untuk siapa? Lillati hiya aqwam, lillati kepada jalan yang lurus. Jadi kalau panjenengan mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, tidak mungkin tersesat. Panjenengan kalau ikut petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran, tidak mungkin apa Bu? Tidak mungkin tersesat. Panjenengan akan senantiasa berada di jalan yang benar. Di zaman sekarang orang itu bingung, saya itu harus kemana? Saya harus ngalor apa ngidul, ikut si fulan atau ikut si alan? Saya harus membela partai ini atau partai itu. Orang sekarang bingung Pak. Tapi bagi orang yang ngaji, kebingungan itu sirna, kebingungan itu hilang karena kita tahu bahwa petunjuk yang mutlak mesti benar itu datangnya dari Al-Quran. Ya. Bapak Ibu, selama mengikuti petunjuk yang datang dari Al-Quran, tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah keliru, tidak akan pernah salah. Wa yubasyirul mu'minin, selain daripada panjenengan akan senantiasa berada di jalan yang benar, maka orang yang mengikuti Al-Quran Bapak Ibu pasti akan gembira. Orang yang mengikuti Al-Quran pasti akan apa? Gembira. Dia tidak sumpek tentunya, setelah meninggal dunia pasti bergembira. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkadang ada orang yang begitu sedih ketika kekayaan tidak kunjung datang kepada dirinya. Ustadz, kula niku wis kerja brengkutan esuk awan sore, kok ra panggah sugih-sugih Ustadz. Keluar pagi pulang malam, bahkan ada yang keluar pagi pulang pagi. Kok sek panggah ngene-ngene Ustaz? Padahal leku sholat wajib ora tau bolong, leku tahajud 50 rakaat, Masya Allah.
zikir pagi, zikir sore. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam prinsip kita hidup ada dua hal yang kalau panjenengan pegang ini, maka panjenengan tidak akan minder ketemu orang yang lebih sugih, dan panjenengan tidak akan sombong kalau panjenengan ketemu dengan orang yang lebih miskin. Prinsip yang pertama yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja kenikmatan yang kalian rasakan saat ini itu semata-mata datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Bapak Ibu, apapun yang kita rasakan saat ini itu semata-mata merupakan pemberian dari Allah. Maka ketika orang tahu kaidah bahwasannya yang kita miliki saat ini itu merupakan semata-mata pemberian dari Allah, maka orang yang sugih boten sombong. Orang yang sugih boten apa, Pak? Boten sombong. Karena dia tahu mobil saya ini merupakan pemberian dari Allah. Motor saya ini merupakan pemberian dari Allah. Rumah yang saya tinggali ini merupakan pemberian dari Allah. Semua lenget dumi pangeran. Dan jangan sampai kita seperti Qarun. Karena Qarun itu ketika dia memiliki harta yang banyak, dia mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini memiliki harta semuanya ini. Dan tentu Qarun bukan orang yang biasa, Pak. Sugiye pol. Sugihnya pol. Bahkan kunci gudangnya, kunci nama Bu, gudangnya dipikul pitung wong rakuat, Pak. Jadi misalnya nih ya, panjenengan punya kuncinya dilebok nih teng napa kotaan pokoknya ditumpuk teng mriku kuncine tok, dipranggul wong pitu ndak kuat. Saking oke kuncine. Lek kuncine mawon sebanyak itu. Terus gudangnya Qarun itu sebanyak apa? Ya. Gudangnya Qarun sebanyak apa? Tentu sangat besar, sangat banyak. Kalau gudangnya saja sudah sangat banyak, apalagi isinya. Ya. Tapi Qarun kufur terhadap Allah. Dia tidak mengakui bahwa kenikmatan yang dia rasakan itu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia malah ngomongnya, "Innama utitu ala ilmin indi." Aku ki sugih mergo kerja kerasku. Saya ini kaya gara-gara kerja keras saya. Saya ini kaya gara-gara kecerdasan saya. Saya kaya ini goro-goro leku berengkutan wes katet. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita seperti Qarun. Maka kalau orang itu seperti Qarun, Mbak, pas sugih sombong. Dan antara orang yang sombong dengan orang yang minder itu dulur. Sombong dan minder ini dua-duanya adalah apa? Dua sifat yang bersaudara. Orang yang sombong itu kenapa dia sombong? Karena dia belum ketemu dengan orang yang lebih kaya daripada dirinya. Kalau orang yang sombong ini sudah ketemu dengan orang yang lebih kaya daripada dirinya, maka dia akan menciut, mengkerut. Tapi orang yang minder itu juga sama. Orang yang minder itu saat dia nanti ketemu dengan orang yang lebih miskin daripada dirinya, maka dia akan merasa gede. Dia akan merasa sombong. Dan orang yang lebih kecil daripada dirinya akan diinjak-injak.
Maka sombong dan minder ini merupakan dulur, dan dua-duanya itu jelek, dan seorang muslim tidak boleh seperti itu. Maka prinsip yang pertama, kalau panjenengan pengen penak uripe Bapak Ibu, yaitu apa? Kita yakin bahwasannya harta ataupun kenikmatan yang kita rasakan saat ini merupakan semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seperti Qarun, yang Qarun mengatakan ini harta saya dapatkan dari jerih payah saya sendiri. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, supaya kita penak uripnya Bapak Ibu, dalam permasalahan dunia jangan melihat ke atas. Pun niku rumus Pak Darmaji. Rumus itu. Ya. Dalam permasalahan dunia ampun danga. Kalau panjenengan dalam urusan dunia selalu melihat orang yang lebih kaya, maka tetap akan ada orang yang lebih kaya daripada panjenengan. Contoh, mau panjenengan rekeningnya itu isinya berapa? 1000 triliun. Ya. Tetap akan ada orang yang lebih sugih. Ya. Tetap ada. Maka Nabi SAW mengingatkan, "Ungduru ila man huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum." Dalam permasalahan dunia, kalian jangan melihat kepada orang yang lebih kaya. Lihatlah kepada orang yang lebih miskin daripada Anda. Dengan itu, panjenengan akan banyak bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, ngeten-ngeten kula gadah motor Vario. Tangga kula ora duwe motor. Teng pundi-pundi numpak sepeda. Yo lek sepeda ya apik, sepeda ya wis bekas karaten. Ya. Alhamdulillah ya Allah, kula gadah motor, alhamdulillah. Begitu pula yang punya mobil bekas bersyukur, alhamdulillah. Ngeten-ngeten gadah mobil bekas. Kathah tiang-tiang sing raduwe ya. Lek udan-kudanan, lek panas kepanasan ya. Pas punya mobil baru meskipun harganya nggak mahal, alhamdulillah ya. Ngeten-ngeten kalau nggak ada mobil anyar, alhamdulillah. Nggak usah kemudian melihat itu apa crazy rich. Panjang ngertos crazy rich yang buatan wong sing sugi kenemenan itu Pak, kalau tumbas mobil minimal 11 miliar Pak. Ya. Apa mobil yang mahal itu? Porsche. Ya. Porsche, Ferrari, Lamborghini, ya. Itu miliaran Pak. Ya. Ya. Kalau kita selalu membandingkan dengan orang yang lebih kaya, tetap akan ada orang yang lebih kaya daripada kita. Ya. Dan itu tidak akan membuat kita bersyukur. Maka kalau panjenengan ningali YouTube, Pak, jangan lihat konten orang yang kakean flexing, pamer bondo. Panjenengan mandelengi terus. Dia cerita kalau rumahnya itu harganya 20 miliar. Dia cerita kalau satu mobilnya itu harganya 5 miliar. Kalau panjenengan nonton konten-konten yang seperti itu nanti malah membuat panjenengan tidak bersyukur. Ya, kok ngenes men uripku iki. Wis uripe ning galek kota cilik, ra duwe apa-apa. Ya. Itu akan membuat kita tidak bersyukur. Sudah, kalau lewat konten yang seperti itu skip. Ya. Atau kalau panjenengan lebih pengen ekstrim lagi, diblokir mawon, Pak. Unsubscribe, kemudian apa? Jangan tayangkan konten yang semacam ini, gitu. Kasih tahu algoritmanya kalau panjenengan nggak suka dengan konten-konten yang seperti itu. Nah, maka masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mulai pekan depan atau mulai pekan ini ya, kita sudah mulai
membahas buku yang baru yang berjudul 30 prinsip tentang Al-Quran, ya, 30 prinsip hidup yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan buku ini ada 345 halaman, ya. Mudah-mudahan kita bisa membahasnya dalam waktu 1 tahun ke depan, dan saya doakan semoga panjang semua Ibu diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kami tutup seperti biasa, kami akan membuka sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo kami persilakan. Silakan Bapak Ibu, nonton. Pak Wito. Ngapunten, coba diulang. Saya enak motor lewat tadi. Nggih. Keras nih. Nggih. Ya, bagus, Pak. Bagus. Kalau kita yakin bahwa rezeki ini sampun mencatat, kita tidak akan risau. Jadi sebelum orang itu lahir, bagian orang tersebut teng donya sampun dipun tulis. Berarti ketika kita sudah kerja keras banting tulang bertahun-tahun kok panggah ngeten-ngeten mawon, Mbak, berarti takdir kita dari Allah teng donya ya cuma segitu. Terus solusinya bagaimana? Sudah, dunia ini bukan tempat yang abadi. Dunia ini bukan tempat yang apa? Yang abadi. Toh juga nanti endingnya semuanya kalau meninggal dunia yang dibawa hanya 2 kain kafan. Wonten, Mbak, orang yang meninggal dunia dikubur sak truk-truk ya, Pak. Buatan wonten. Tidak ada. Ya. Pasti truknya ditinggal. Kalau enggak dikasihkan anaknya atau ahli warisnya, ya biasanya didol di dum. Ya. Dunia hanya sementara. Dan dunia itu Allah berikan kepada hambanya yang dicintai dan diberikan kepada hambanya yang tidak dicintai. Dan panjang lihat banyak orang yang kafir, orang yang non muslim, tapi malah sugih ramekakat. Saya tanya, panjen pilih mana? Sugih teng donya mlebu neraka, atau biasa sederhana di dunia tanpa masuk surga? Sugih masuk surga. Masya Allah, luar biasa. Tidak pengen rugi, Pak. Masya Allah. Saya teringat ada cerita, Pak. Ada seorang Gus yang diminta jamaahnya untuk didoakan menjadi orang yang kaya. Kayak saya sudah pernah cerita ya. Sampun atas cerita nanti tentang belum. Jadi ada seorang ibu-ibu yang datang kepada seorang Gus, ngapunten Gus, panjenengan dongaaken kula sak keluarga suami, semoga suami itu kerjanya lancar, rezekinya banyak, karena ngapunten Gus, bojo kula niku sampun brengkutan, esuk awan sore bengi, bahkan ra mulih-mulih kerja tapi ra entuk duit, Gus. Ram melumpuk. Kami bertahun-tahun hidup dalam kondisi kemiskinan. Maka apa kata Gus? Ngapunten Bu nggih, saderengipun kula dongaaken, kula ajeng pangkat dumateng panjenengan. Kinten-kinten Bu. Nanti kalau setelah saya doakan, tiba-tiba suami Anda jadi kaya, kira-kira motor yang sudah jelek itu dipun ijalane apa mboten Bu? Ya jelas Gus. Dijol nih motor, dijol sing api anyar larang. Terus ngapunten, panjenengan sakniki dereng gadah mobil,
Kalau panjenengan gadah yatra tumbas mobil anyar mboten? Ya jelas, Gus. Tumbas mobil anyar, Ferrari gitu. Insyaallah. Omahe jenengan niku sing elek. Niku mengke panjenengan ijalne mboten tumbas griya sing apik. Ya jelas, Gus. Terakhir, ngapunten, kira-kira kalau suami panjenengan tiba-tiba jadi orang yang saugih, blegedu, kaya raya, itu nanti panjenengan dipun oper tombok napa mboten? Oh, nggih Gus, nggih ngoten nggih. Iya. Ya. Akhirnya apa istrinya? Nggih lek ngoten Gus, ampun panjenengan dongakne bojo kula sugih lek ngoten. Nah, jadi Pak Wito, kalau panjenengan ndak kunjung sugih-sugih, ini pertanyaan Pak Wito. Mungkin istrinya mendoakan supaya panjenengan ndak sugih-sugih ini, Pak. Ngoten Pak Haji nggih. Coba tanya istri pernah doa kayak gitu nggak Pak Haji? Jangan-jangan nanti kalau Pak Darmaji sugih, aku dioper tombok malah. Ya Allah. Ya, monggo berikutnya kalau masih ada pertanyaan. Ibu-ibu, pas? Mas. Nggih, monggo silakan. Ya, bagus. Apakah orang yang sampun pikun kita boleh salaman dengan mereka? Jadi gini, pikun itu Pak juga bertingkat-tingkat. Pikun itu apa? Bertingkat-tingkat. Ada orang yang pikunnya itu baru 1%. Maksudnya gimana, malap gitu, lupa. Aku mengarep nyapo yo, lali, mikir, oh iya aku mengarep nyapu. Terus nyekel sapu lari apa Pak? Ya, nyetek nih kompor, ngenget jangan. Aku mang nyapo ya perasaan ngerti-ngerti nek bambu gosok. Oh, aku mang ngenget jangan pikun. Nah, pikun itu pun bertingkat-tingkat. Kalau orang pikunnya sudah 100%, berarti kewajiban syariat diangkat dari orang itu. Maksudnya apa? Pas pikun boten wajib sholat. Tapi nanti kalau eling, dia wajib sholat. Kalau pikunnya sudah 100%, jangankan salaman, syariat ibadah mawon pun buatan wajib. Nah gitu. Jadi dilihat tingkat kepikunannya sudah berapa persen. Kalau masih 50%, ya pas sehat, pas sadar, tidak boleh apa? Berjabat tangan gitu. Karena hati-hati ya, ipar itu maut. Ipar itu apa? Maut. Betapa banyak rumah tangga yang hancur gara-gara seseorang itu selingkuh dengan iparnya. Ya. Alhammu maut, kata Nabi. Ipar adalah maut. Ya. Maka kalau ipar kita ada di rumah kita juga wajib menutup aurat gitu ya. Jadi nggak boleh ibu-ibu kemudian memakai baju yang itu seharusnya hanya boleh dilihat oleh suami, tapi ternyata juga dilihat oleh ipar. Mungkin pertama dengan ipar jabat tangan, nanti jabat tangannya nyelot dhuwur. Nah, maksudnya gimana jabat tangan nyelot dhuwur nih Pak? Ya nggak tahu ya, wallahu alam ya. Ya, wallahu alam ya. Untuk kehati-hatian tetap harus menjaga apa? Menjaga diri ya, menjaga diri. Kasih wonten? Sampun, kalau sudah mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan pekan depan. Prinsip yang pertama, memurnikan tujuan hidup hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى